tersebut berhasil meningkatkan rasa cinta masyarakat Lampung terhadap kebudayaan kita. Kalau menurut Anda sekalian berhasil, boleh disebutkan parameter keberhasilan dan bukti nyata dari acara tersebut. Terima kasih. Dengan siapa, maaf? Desya. Oke, Desya. Baik, kami mau coba sedikit merangkum pertanyaan Desya tadi ya. Jadi, sebagai talent lokal yang sudah tembus ke ajang nasional, Nabila, Sakila, dan juga Nova, pastikan kita tahu nih sama-sama bahwa kegiatan di provinsi itu banyak banget. Salah satunya annual event kita itu adalah Lampung Craft 2024, kemudian nanti juga akan ada Pekan Raya Lampung. Yang tadi Desya mau tanyakan adalah apakah kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan baik Lampung Craft atau mungkin juga Pekan Raya Lampung atau kegiatan lain itu bisa berhasil menumbuhkan rasa cinta, betul ya? Rasa cinta masyarakat terhadap Provinsi Lampung ya. Oke, rasa cinta masyarakat terhadap Provinsi Lampung. Dari kacamata seorang Nabila, Gila, dan juga Noval yang sudah berhasil menjadi talent-talent lokal yang tembus ke ajang nasional. Tadi udah pernah dari Nabila yang mulai, Noval yang mulai, sekarang kita mulai dari Gila dulu yang jawab. Silakan Gila. Terima kasih Gesha, pertanyaannya bagus ya Kak Bimo dan cukup panjang. Untuk saya sendiri, event-event seperti ini tuh menjadi salah satu event yang kita mungkin nggak sadar Kak Bimo karena kita masih di sini. Tapi ketika kita sudah membawa nama Lampung keluar, hal-hal seperti ini tuh yang menjadi bekal kita. Hal-hal seperti ini tuh yang menjadi pemantik. Ternyata, oh saya ternyata secinta ini loh sama Lampung. Jadi pameran-pameran itu menjadi pembelajaran juga. Mungkin keterbatasan saya akan budaya Lampung sebelumnya tidak sebanyak ketika saya keluar dari sini, tidak sebanyak ketika saya selesai dari kegiatan Amoy Nyima, Pekan Raya Lampung, Lampung Craft. Karena di sini kita bisa melihat sekaligus mencari informasi dari daerah-daerah tertentu, keunikan dari setiap daerah yang ternyata itu menjadi bekal saya Habimo di ajang di ajang nasional. Mungkin tadi Gesha minta apa sih parameternya, dan saya akan mencontohkan diri saya sendiri. Ketika saya di ajang nasional di Miss Indonesia, saya dengan bangga membawa pakaian saya sendiri. Saya bawa memang yang pakomnya adat Lampung seperti siga dan semuanya saya bawa dari sini karena saya waktu itu nggak tahu kalau misalkan akan ada Dance of Nusantara yang nantinya akan ada openingnya. Dan waktu saya bawa itu, ternyata sekitar saya tuh bilang, kenapa sih kok Lampung bisa pride-nya tinggi banget. Ketika saya menggunakan view yang berbeda ketika saya ada di sini, ternyata saya paham, oh ternyata saya tuh secinta ini ya sama Lampung ketika saya berada di ajang nasional. Dan penilaian itu yang nggak bisa saya dapat ketika saya ada di sini, karena kita sama-sama orang Lampung. Tapi ketika kita ada di luar, ternyata cinta itu tumbuh sendiri. Dan ingin saya tuh jadi kepilih opening dance Kak untuk memainkan cetik menggunakan atribut Lampung semuanya. Itu karena ya dari kecintaan saya, dari saya yang selalu memainkan alat musik cetik, dan akhirnya cinta itu yang bisa membawa saya ke nasional dan mengenalkan budaya Lampung di ajang nasional. Dan tentu aja kita juga melihat bagaimana cara berpakaian adat Lampung itu dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya betul Kak. Oke, kalau gitu kita ke Nabila. Bagaimana? Apakah ada jawaban yang berbeda atau mungkin kurang lebih sama dengan Sakila? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung seperti misalnya Lampung Craft, Amoy Nyima, ini adalah salah satu upaya untuk dukungan pemerintah untuk memajukan dan mengenalkan Provinsi Lampung ke tingkat nasional dan internasional. Dan menurut saya, event ini sangat amat memberikan dampak positif bagaimana mengenalkan bahwa masyarakat luas bahwa kita tuh punya berbagai macam budaya dari kreativitas masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Benar kata Gila, saya tuh meyakini bahwa kita tuh bisa melihat sesuatu itu lebih objektif ketika kita itu ada di luar. Nah, ketika saya di sini, saya tuh melihat oh ya udah ini event yang memang sudah
diselenggarakan dari tahun ke tahun gitu. Tetapi ketika saya berada mengikuti pemilihan nasional, saya merasa bahwa ternyata memang Provinsi Lampung ini tuh mempunyai berbagai macam adat budaya yang benar-benar bagus, indah, dan bahkan setiap hari, hampir setiap hari saya tuh menggunakan pakaian yang memang ada unsur etniknya. Jadi banyak sekali teman finalis, juri, dan cepro di sana yang selalu memuji outfit saya. Wah, Lampung tuh mewah banget ya bajunya, unik banget. Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi kebanggaan juga sebagai saya mewakili Provinsi Lampung. Dan saya berharap kedepannya event-event seperti ini itu terus diadakan dan bahkan bisa membuat event yang lebih besar lagi agar bisa memajukan pariwisata budaya yang ada di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Nabila ya. Kalau mau Lampung Craft ada terus 2 periode berarti. Maaf, silakan Nova, boleh. Oke, kalau jawaban dari Novel, karena memang untuk elemen garis laksana mungkin Novel mengambil dari Novel yang Novel melihat sendiri untuk event Lampung Craft ini mengusung tema tiap tahunnya berbeda. Mungkin dari tahun ini kita bisa melihat dari estetik of East Lampung gitu. Jadi tahun ini mengangkat tema dari Lampung Timur. Karena yang kemarin yang nggak salah dengar, Ibu Yusbaria menjabarkan kalau Lampung Timur lagi membuat tapis baru, gitu, batik tapis baru gitu. Dan itu membuat kita jadi tahu oh gimana sih tentang tapis di Provinsi Lampung sendiri gitu. Dan juga bagaimana sih cara kita keseharian kita memakai tapis, memakai wastra dari Lampung sendiri gitu. Kayak kalau sekarang lagi pakai face dari tapis gitu ya. Itu juga menjadikan kita pride untuk membawa seni dan juga budaya dari Provinsi Lampung sendiri gitu kan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Jadi Mbak Ida ada cukup puas dengan jawaban-jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Saya kira tadi itu pertanyaan untuk top 3. Ini berat banget ya. Kita kepada yang keempat, silakan boleh. Mama sini dari penanya pertama udah angkat tangan, boleh silakan namanya siapa? Mungkin langsung aja. Halo Kak, perkenalkan nama aku Anji. Yang aku mau tanyakan yang pertama adalah di titik KKN saat ini punya trust yang sangat luar biasa ini. Apa sih perjalanan hidup, nilai dari perjalanan hingga mencapai di titik ini? Kemudian yang kedua adalah tentang mindset masyarakat tentang beauty pageant itu tujuannya hanya sebut saja sebagai pagar ayu atau mungkin hanya menyambut pejabat, tapi sebenarnya value atau impact sosial apa yang bisa diberikan atau bahkan secara tersirat tidak terlihat oleh masyarakat untuk merubah mindset masyarakat tersebut. Beauty pageant itu cuma di depan sebagai pagar ayu dan menyambut pejabat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan keempat dari Adi. Tadi kami mau coba review lagi pertanyaannya ya. Setelah sampai di titik ini, betul ya? Setelah sampai di saat ini di titik ini dari sekian perjalanan, sekian panjang perjalanan hidup ya yang mungkin sangat bernilai. Kira-kira apa yang bisa di-sharing dan bagaimana pendapat teman-teman bertiga nih khususnya ya yang sudah bisa menembus ajang nasional terkait paradigma mungkin ya bisa dibilang ya sudut pandang teman-teman yang melihat bahwa kok selesai masa jabatan cuma jadi pagar ayu tadi atau bagaimana, tapi sebenarnya apakah ada kegiatan-kegiatan lain mungkin di belakang itu yang tidak on cam atau mungkin tidak up ke media sosial? Silakan diceritakan siapa yang mau duluan nih kali ini, Nabila atau boleh silakan Nabila. Terima kasih Adi atas pertanyaannya. Jadi setelah perjalanan panjang ini, hal yang bisa saya ambil adalah saya lebih mengenal diri saya sendiri yang pertama, di mana hal ini membentuk saya bisa menghargai setiap perjalanan hidup saya, setiap apapun yang saya lalui dan apapun hal yang sudah saya raih. Karena jujur aja untuk sampai ada di titik ini tuh gak mungkin sendirian. Karena banyak orang yang support, dukungan dari keluarga, tim, pemerintah, dinas dan instansi terkait, dan berbagai sponsor
mentor yang sudah mendukung perjalanan saya sampai hari ini. Dimana saya merasa bahwa saya itu bukan apa-apa tanpa orang lain. Sehingga ini juga mendorong saya ketika saya ada di titik ini, saya juga bisa memiliki dampak positif untuk bisa membantu banyak orang, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, terkhusus lagi melalui advokasi yang saya miliki. Kemudian dengan adanya stigma di sini bahwa misalnya seorang pageant, beauty pageant ataupun duta wisata itu hanya sebagai pagar ayu ataupun penyambut tamu gitu. Tapi memang ini adalah stigma yang sudah melekat di masyarakat yang memang harus butuh sosialisasi, harus butuh binaan yang lebih lagi untuk dapat memberikan pemahaman bahwa kita sebagai duta wisata itu sebenarnya tugasnya nggak cuman itu kok gitu, tapi mungkin yang terlihat memang adalah hal-hal yang hanya menampak di luarnya saja. Karena seperti yang sudah kita bertiga jelaskan, kita masing-masing punya advokasi yang harus kita jalankan. Dan di samping itu juga kita sering terlibat dalam kegiatan sosial, ikut turun langsung kepada masyarakat, sehingga hal seperti ini semoga kedepannya bisa lama-lama mulai terbentuk stigma baru bahwa dengan adanya pageant atau duta wisata itu bisa menjadi platform yang bermanfaat, yang memiliki dampak positif yang lebih lagi untuk dapat mengenalkan pariwisata, budaya yang ada di Provinsi Lampung. Dan harapannya semoga masyarakat Lampung juga mendukung seluruh pelaku pageant duta wisata yang berkompetisi di daerah ataupun di nasional. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya Gila, silakan Gila. Kalau menurut saya sendiri, kami mau benar kata Nabila, ternyata setelah kita kajian nasional, kita tuh belajar untuk, oh ternyata kita ini gak bisa kalau misalkan sendiri, kita tuh butuh bantuan orang lain. Gila yang dapat bantuan dari Kak Bimo, dari Kak Indra, ternyata hal itu tuh yang mungkin ketika kita belum kesana, kita tuh belum kepikiran, oh aku nggak butuh, ternyata itu adalah hal yang paling penting, dan di saat itulah support itu ada yang membuat kita yakin untuk lanjutin maju ke depan. Kemudian hal lain daripada itu, kita tuh akhirnya berpikir kalau ternyata keberanian untuk bermimpi itu penting ya Kak. Dan itu hal yang gak Kila punya. Sakila kecil tuh gak pernah berpikir akan menjadi Miss Indonesia dia besar nanti. Karena setelah Kila pikir, ternyata di diri Kila itu bukan yang tidak mau, tapi keberanian untuk bermimpi itu yang gak ada. Dan yang akhirnya disupport oleh orang-orang sekeliling Kila. Jadi menurut saya, untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena ketika kita gimana orang lain mau percaya, kita harus percaya sama diri kita sendiri dan jangan pernah takut. Dan untuk yang kedua, soal pandangan masyarakat itu bisa kita patahin sih Kak. Gimana kalau kita tuh gak hanya cantik, tapi juga bisa menjadi role model. Dimana kita kan udah ada platform Instagram, Twitter, apapun itu, TikTok, kita bisa menjadikan contoh. Gimana? Mungkin aku akan ambil case aku ya Kak. Itu jadi translator untuk teman-teman tuli dan juga bisa menjadi memberi ilmu pada anak-anak yang kurang mampu di Busa-Bustaka. Hal-hal positif itu yang terus aku lakuin dan disebarkan di Instagram aku agar orang-orang lain itu juga tergerak dan terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Mungkin itu sih Kak buat aku. Oke, terima kasih kita. Terakhir Nova, silakan. Oke. Kalau dari saya pribadi kan, kalau dari perjalanan kemarin itu yang saya ambil pandangannya adalah kita itu gak jauh dari yang namanya keberuntungan dan doa gitu. Support banyak, Novel support banyak dari orang-orang, dari teman-teman, terus juga dari mentor-mentor Novel. Tapi dari luck dan doa itu yang bisa kita lihat, oh ternyata saya bisa ya dalam sini. Karena dari 40 finalis Elmen kemarin, gak sedikit untuk orang-orang yang background itu keren-keren, kuliahnya di luar negeri, terus juga komplot di kampus-kampus ternama gitu di Indonesia. Dari situ kita bisa lihat
oh ternyata saya yang dari Lampung ini yang memang bukan dari kampus yang ternama pun bisa jadi grand finalis di Elemen gitu. Jadi gak jauh dari yang namanya doa dan keberuntungan. Dan juga untuk pertanyaan kedua tadi, sebenarnya kita di Elemen itu adalah menjadi health influencer, yaitu role model untuk gaya hidup sehat. Jadi kita lebih banyak interaksi kepada orang-orang untuk bisa sharing tentang gaya hidup sehat, terus juga gimana sih misalkan kayak bikin talk show, terus juga bikin acara-acara dengan komunitas terkait olahraga gitu kan. Jadi kita lebih banyak ke komunitas-komunitas gitu. Baik, terima kasih Nova, Gila, dan juga Nabila. Adi belum follow Instagram mungkin. Follow dulu cepat sekarang follow. Sama Bimo Daeng 4 sama Impro 5 ya di follow. Biar nanti Adi bisa lihat kegiatan mereka bahwa ternyata mungkin memang banyak tereksposnya di akun sosial pribadi dan juga pihak-pihak yang terkait aja ya. Nah, penanya terakhir, silakan panitia boleh dipilih. Aku tutup mata aja, silakan panitia boleh dipilih. Mana aja boleh, silakan. Boleh, siapa aja boleh. Cari yang dekat ya memangnya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rohma Sindia dan dari Lampung. Izin bertanya. Jadi menurut kakak-kakak sekalian ini hal apa sih yang menurut kalian cukup challenging atau menjadi tantangan sendiri selama proses ajang pemilihan? Terima kasih. Terima kasih, Ramai. Hal paling challenging selama proses kompetisi nasional, betul ya, selama kompetisi nasional. Mengingat juga kami mau garis bawahi lagi bahwa mengingat bahwa mereka bertiga ini bukan perwakilan provinsi yang terpilih dari ajang pemilihan provinsi untuk ke nasional, betul kan? Ya, jadi mereka benar-benar bisa mendapatkan gelar finalis ya, ataupun mungkin Gila juga dengan gelar winner beauty of the purpose itu karena keberanian mereka untuk mengikuti audisi umum. Silakan. Jadi pertanyaannya adalah hal challenging selama kompetisi nasional yang pernah kalian hadapi. Kita mulai dari Nova. Boleh, silakan. Oke, hal challengingnya adalah di 40 besar kemarin di semifinalis kita di challenge untuk membuat suatu program sebenarnya. Mau itu dibebasin sebenarnya, mau itu join komunitas, kita sharing tentang bagaimana sih cara hidup sehat, terus juga kita sharing juga misalkan ke sekolah-sekolah gitu, kita berinteraksi ke orang-orang, gimana sih orang-orang itu kesehariannya gitu. Nah dari situ challenge-nya adalah kita harus men-share walau sebelumnya kita belum tahu kita capable atau tidak untuk ngomongin itu gitu. Jadi kadang memang ada orang-orang yang lihat kayak, oh emang dia bagus ya ngomongin kayak gitu. Challenge ini itu sih sebenarnya lebih ke diri sendiri, kayak kita harus pede aja gitu. Jadi jangan sampai gara-gara omongan orang pun kita jadi down gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Gila, hal challenging apa nih selama kompetisi nasional? Untuk menurutku pribadi, hal yang paling challenging itu adalah disiplin dan konsisten. Jadi disiplin konsisten itu hal yang itu menurutku nggak hanya di dunia pageant ya Mbak, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Gimana cara kita sebagai perwakilan daerah, ini personal juga itu untuk terus disiplin dengan waktu. Di banyaknya aktivitas kita sehari-hari, gimana caranya untuk kita itu gak terlambat, untuk selalu keeping up sama schedule yang udah ditentuin. Di satu sisi kita udah capean, kita udah ngantuk, tapi kita harus tetap mengikuti kegiatan dan itu untuk konsistennya gimana cara kita untuk menjadi lebih baik di setiap kegiatannya, itu sih Kak. Terima kasih Gila. Nabila, hal challenging apa yang Nabila hadapi ketika kompetisi nasional? Hal yang paling challenging buat saya pribadi itu konsisten. Karena menurut saya itu lebih sulit untuk
konsisten daripada mulai. Karena apalagi kemarin saya tuh persiapannya hanya 1 bulan, kurang dari 1 bulan bahkan sejak terpilih sebagai Putri Indonesia Lampung. Kemudian saya harus melakukan berbagai macam tugas dari yayasan seperti photoshoot, buat video profile. Saya juga harus training. Dan di saat yang bersamaan saya juga harus menjalankan tugas saya sebagai wakil Putri Indonesia dari Provinsi Lampung. Dan apalagi ketika kita bertugas ataupun kita tampil di depan banyak orang, kita tetap harus on point. Makeup kita harus on, rambut kita harus tetap bagus, kita harus tetap senyum, even kita kadang ngerasa capek atau mungkin hari itu moodnya lagi gak bagus gitu. Jadi hal-hal ini tuh yang sebenarnya lebih challenging karena kita harus konsisten, gimana kita harus selalu ingat apa goalsnya. Udah sampai sini tuh bukan hal yang mudah, jadi jangan sampai disia-siain gitu. Itu sih, jadi saya belajar bahwa kita sebagai manusia itu jangan pernah merasa puas karena kita harus terus improve dan harus terus belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Nabila ya. Berarti kalau kita lihat celotehan netizen di kolom komentar itu nggak seberapa ya, nggak challenging ya, biasa aja ya. Namanya orang berpendapat. Nah teman-teman, kita juga harus tahu bahwa teman-teman kita yang ada di depan ini, talent-talent lokal yang saat ini sudah berhasil menembus ajang nasional itu, saat ini mereka ini bergabung dalam IPRO. Kami mau betul ya? Mereka bergabung di dalam IPRO. IPRO itu adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang yang memiliki talent, orang-orang yang memiliki semangat untuk berbagi pengalaman, orang-orang yang memang qualified di bidangnya masing-masing. Dan kita juga tentu saja penasaran siapakah orang di belakang IPRO ya, yang bisa menyatukan mereka bertiga sehingga kita juga menggelar talk show IPRO pada sore hari ini dengan tema Tiap Talent Lokal untuk Tembus Ajang Nasional. Langsung saja kami akan persilakan hadir di atas panggung bersama kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk owner dari IPRO, Kak Indra Pradia. Boleh tepuk tangan yang meriah, silakan Kak Indra boleh gabung sama kita dulu di depan. Ya. Ini Kak Indra yang akun Instagramnya Dunia Indra. Ya, boleh Kak Indra, boleh duduk, silakan. Ya. Nah, ini ada Sebenarnya kita berdiri aja. Oh, kita berdiri aja. Kan kita co-MC. Kira kita seumuran. Iya dong. 2 tahun di atas mereka. Betul. Betul. Nah, teman-teman, Kak Indra Pradia ini adalah orang di belakang IPRO yang juga memiliki visi dan misi yang sangat baik sehingga IPRO ini berdiri. Kak, boleh Kak diceritakan atau mungkin diperkenalkan khususnya untuk teman-teman yang hadir di acara talk show kita sore hari ini, IPRO itu apa dan kok bisa terbentuk IPRO itu seperti apa? Silakan Kak. Sebenarnya penamaannya baru sekitar beberapa bulan terakhir. Sebelumnya saya pribadi, mereka bertiga adalah bagian dari apa yang saya create begitu ya dalam beberapa tahun belakang gitu. Dan akhirnya tercetuslah IPRO ini karena obrolan dengan beberapa, termasuk dengan Noval, dengan Kak Billy dan beberapa teman yang lain, dan akhirnya kita bersepakat bahwa oke, kita mau membuat sebuah wadah untuk berlatih untuk mereka yang punya passion di bidang beauty pageant atau male pageant begitu di tingkat nasional, dengan pelatihan dan juga bimbingan yang kita buat untuk persiapan ke nasional. Jadi begitulah kira-kira IPRO BIM. Jadi ini adalah contoh dari apa yang sudah berlangsung beberapa tahun belakang, dan dalam kesempatan ini saya juga mau memperkenalkan di IPRO itu BIM. Sini dong BIM, jangan jauh-jauh. Iya, biar kita Aku mau diajak masuk IPRO juga. Iya dong. Kamu tahun berapa ya? 2011 kan kalau nggak salah. 2011 tamat SD, jangan ditua-tuai. Kamu waktu itu 2011 masih SMA kelas 2, kayak Nabila ya. Kalau kayak Nabila kita SMA ya. Oke, nah jadi ini senang banget karena support besarnya banyak gitu ya, dari
Mbak Eva Cahyarani dan juga teman-teman saya lainnya, dan akhirnya saya mau mengundang ini the Face of Impro. Oh, the Ya. Face of Impro. Jadi sebenarnya kita meluncing ada 6 wajah. 6 wajah ini yang merupakan hasil pencarian saya dan tim. Kita mengkolaborate orang-orang yang menurut kita punya prospek ke depan yang akan kita tanda petik kita olah untuk beberapa goals ajang ke depan. Ya, harapannya juga setelah teman-teman bertiga ini ada lagi talent-talent lokal Yap. yang bisa menembus ajang nasional. Betul, tapi 2 di antaranya lagi berhalangan karena satunya lagi umroh, satunya lagi ada persiapan kompetisi. Aku gantiin ya Pak.